Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini sebelum kita lanjut sholawatan, kita ngaji dulu sebentar, melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis. Silahkan fokus dulu, yang masih ngobrol di stop dulu obrolannya, yang masih berbisik di stop dulu bisikannya. Kita fokus sejenak untuk ngaji. Mudah-mudahan dengan berkah ngaji qabul semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-babul khamis wal isruna fi fadilatin nikah. Sekarang pembahasan kita adalah bab yang ke-25 tentang keutamaan nikah. Nikah. Iya. Sangar ya. Yang masih jomblo tolong diperhatikan baik-baik. Yang mau nikah tolong didengarkan baik-baik. Yang mau nambah dengarkan juga ya. Yang mau nikah boleh maju di depan ya, untuk persiapan yang mau nikah bulan depan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka tazwija," barang siapa yang meninggalkan nikah atau kawin, makhafatal ailati, dia itu tidak menikah atau tidak kawin karena takut miskin, takut gak punya harta, alasannya itu, maka dia gak menikah. Waduh, kalau saya nikah saya harus mengeluarkan nafkah ke istri, ke anak, akhirnya saya jadi miskin, alasannya seperti itu, maka kata Nabi, falaisa minna, itu bukan golongan dari kami ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan nikah gara-gara harta atau takut miskin. Memang ada ulama yang sampai meninggal gak menikah. Contohnya siapa? Imam Nawawi itu nggak menikah karena apa? Sibuk ngarang buku. Ya kalau kita karya satu buku aja nggak ada, ya. Makanya kalau bisa, yang sudah mampu untuk menikah segera menikah. Yang sudah punya anak bisa nambah anaknya lagi, ya. Karena ada pepatah yang mengatakan banyak anak banyak rizki, banyak istri banyak yang iri. Nah ya gitu ya. Ulangi sekali lagi, banyak anak banyak rizki, banyak istri banyak yang iri. Itu pepatah ya. Dan benar. Kenapa? Karena setiap orang ini sudah ditakar rizkinya. Pak Freddy rizkinya sampai segini, Pak Bobby rizkinya sampai segini. Rizkinya habis, mati. Termasuk Abah Joni. Termasuk Abah Joni. Meskipun didahului oleh Pak Herman. Ya. Makanya ketika kita tambah anak, nambah anak, berarti kan rizkinya bertambah otomatis. Allah memberikan tambahan rizki kepada anak kita. Jadi nggak usah, waduh kalau saya nambah anak repot nyari makannya. Enggak, Allah nanti yang akan mengeluarkan. Dalam Al-Quran dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan jalan keluar. Kalau kena musibah dimudahkan, sedang menghadapi suatu perkara diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Menikah itu adalah sebagian dari ketakwaan kepada Allah. Maka ketika kita melakukan ketakwaan, dimudahkan rezeki kita oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lutfi ya, yang sudah nabung dapat 7 juta. Gak apa-apa, update aja status ya. Sudah dapat 7 juta untuk menikah, bagus. 7 juta itu mungkin ya cuma dapat nasi putih. Gak ada lauknya ya. Gak apa-apa ya. Nanti kalau sudah banyak undang ustadznya ya.
banjarinya gratis, ya, ustadznya gratis, jamaahnya gratis, tapi pulang totalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tazwiju barakatun. Nikah itu, perkawinan itu adalah keberkahan. Wal waladu rahmatun, dan anak itu adalah rahmat. Fa akrimu auladakum, maka muliakan anak-anak kalian. Fa inna karamatal auladi, karena sesungguhnya membuat mulia anak-anak ibadatun adalah suatu ibadah. Jadi kalau kita menikah, hidup kita itu tambah berkah. Suami itu pakaian bagi istri, istri itu pakaian bagi suami. Nah, masih ada yang jomblo, berarti secara tidak langsung dia itu gak pakai pakaian. Abah Ipin, mudah-mudahan segera nambah lagi ya. Kapan Mbah? Loh, wis lengkap, Majelis Al Anwar lengkap, MC gratis Pak Herman ya. No Pak Herman. Mau ngomong di awur atau mau ngomong di awur atau resmi bisa request. Ya. Modern mau yang akad nikah gratis, tak akad nikahkan. Oh, gratis kabeh kalau di Al Anwar itu. Wes gak usah mikir apa-apa, ya. Hidup di dunia itu cuma berapa kali? Sekali. Nikah bisa berkali-kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saksi gratis. Oh. Siap jadi saksi semuanya. Tausiah gratis. Siap semuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang enggak suka atau benci akan sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Nah, saya tanya, ini enggak nikah karena benci atau karena nunggu? Calonnya wis ono ya, wis ditulis di Lauhil Mahfud katanya Pak Herman. Wis ditulis, tenang aja ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya kalau misalkan ada di antara kita nggak punya pasangan, itu berarti bukan manusia ya. Bukan. Ini sudah dapat calon semuanya? Belum. Ya nggak apa-apa ya. Inden ya. Wes tinggal ngomong, Ustadz kan sudah ngomong ya. Kalau misalkan ada jamaah Al Anwar mau nikah, mau lapangan futsal dipinjemi Pak Sulhadi, gratis kan? Mau hadrah sudah siap semuanya, gratis. Live streaming gratis, YouTube gratis. Sing khutbah nikah gratis. khutbah sunat ya, sunat. Khutbah sunat kemarin gratis. Ya. Yang mau kobil tuh nikah nanti gratis ya. Makanya enak wis ya, istiqomah ngaji di Al Anwar. Ya ngaji gak usah ngotot-ngotot. Nyantai, bercanda, sing penting masuk ya. Ada yang mau nikah bulan ini? Ada yang mau nikah? Hah? Profik? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-harairu salahul baiti. Wanita-wanita merdeka itu adalah kebaikan rumah. Wal ima'u fasadul baiti, dan wanita-wanita Buddha itu adalah kerusakan rumah. Ini kalau dulu ya, kalau sekarang ini kan nggak ada Buddha. Jadi yang lebih afdol itu menikahi wanita yang merdeka. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada Buddha. Pembantu itu bukan budak lah ya. Kalau dulu ada perbudakan, sekarang sudah nggak ada perbudakan. Profesi. Ya, sekarang profesi ART, asisten rumah tangga. Kalau Pak Bobi, Pak RT. Beda dikit toh ya. Satunya ART, satunya Pak RT. Jadi bedanya dikit sebenarnya.
Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada ayyulqiyallah tahiran mutahhiran. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci mensucikan, kayak air ya. Masih ingat nggak air itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama air suci mensucikan. Yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga airmu mustakmal, salah, airmu musyammas. Yang keempat ada air tanajis. Ya, pokok lupa. Ulangi. 1 air suci. 2 air suci. Yang ketiga airmu. Yang keempat airmu mutanajis. Itu nanti ada pembahasan dalam bab fikih. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci mensucikan, falyatazawwaj al-harair, maka menikahlah dengan para wanita yang merdeka. Jadi lebih afdol itu kalau menikah dengan wanita-wanita merdeka. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi bersabda, iltamisu ar-rizqa bin nikah, carilah oleh kalian rizki itu dengan cara menikah. Makanya tadi dikatakan kalau kita menikah, rizki itu datangnya tanpa ada yang diduga-duga, ya, karena nikah itu termasuk salah satu ketakwaan, Pak Herman. Ya, dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan diberi jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Makanya segera menikah. Orang yang menikah dengan orang yang tidak menikah, pahalanya beda juga saat ibadah. Solatnya orang yang sudah menikah dengan solatnya orang yang jomblo itu beda, Abah Ipin. Dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan segera bertobat ya. Ya bertobat maksudnya ya segera menikah. Tazawwaju ya'tiyannakum bil amwal. Nikahlah kalian, niscaya akan didatangi kalian oleh harta-harta. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi bersabda, man tazawwaja, siapa saja yang menikah atau kawin, faqad u'tiya nisfal ibadah, maka sungguh dia telah diberi separuh ibadah. Ya, jadi kalau kita sudah nikah itu ibadah kita menjadi sempurna. Nah, kalau masih bujangan, jomblo itu artinya apa? Belum nikah. Hah? Belum nikah. Makanya kan ada tebak-tebakan, kenapa zombie itu jalannya barengan? Karena kalau sendirian namanya zomblo. Makanya ya, nek zombie kan bareng kan, biasanya nyerangnya itu bareng-bareng. Nek zomblo sendirian nyerangnya ya. Iya, benar ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirarukum uzzabukum, orang yang paling jelek di antara kalian, sejelek-jeleknya di antara kalian ini adalah orang-orang yang membujang dari kalian. Jadi orang bujang itu welek katanya, sejelek-jeleknya. Ya bukan elek-elek gimana, artinya kalah keren dengan orang yang sudah menikah. Kenapa kok dikatakan sejelek-jeleknya di antara kalian orang yang membujang itu? Karena sesungguhnya para bujangan itu, orang-orang yang jomblo itu tidak memiliki anak kan biasanya kalau orang yang sendirian. Sehingga ketika tidak memiliki anak, pewarisnya nggak ada, ya kan? Yang mendoakan ketika dia meninggal nggak ada. Betul? Yang yasini, yang ngetahlili nggak ada. Makanya kan jelek akhirnya. Yang mendoakan ya, padahal ketika anak Azam meninggal itu apa? Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal terputus kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, awaladin soleh yad'u lahu. Wah, anak soleh itu ya penting.
Makanya supaya bisa mendapatkan anak yang soleh harus dengan cara menikah. Nabi Ibrahim itu dikaruniai anak bernama Nabi Ismail saat usia berapa? Saat usia sekitar 81 tahunan. Doanya Nabi Ibrahim apa? Ini bagi yang masih belum punya anak, diamalkan. Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Selama berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim itu berdoa seperti itu, yang pada akhirnya dikaruniai anak dari istri yang bernama Siti Hajar. Ayahnya Nabi, anaknya juga Nabi semuanya. Istrinya Nabi Ibrahim berapa? 2. Satu Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Nabi Ismail anak dari Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Baru lahir beberapa tahun ternyata Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Karena apa? Nabi Ibrahim itu pernah bernazar, berjanji ketika umatnya bertanya, wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau tidak merasa rugi mengorbankan banyak kambing, banyak onta, banyak hartamu di jalan Allah? Nabi Ibrahim itu terkenal mengorbankan sedekah kepada umat-umatnya. Apakah tidak merasa rugi? Kebetulan pada waktu itu belum punya anak. Nabi Ibrahim berkata, saya tidak merasa rugi, andaikan saja, katanya Nabi Ibrahim, saya punya anak dan Allah meminta untuk mengorbankan anak saya, kukorbankan anak saya. Itu belum punya anak soalnya. Tapi ternyata setelah sekian tahun lamanya menunggu, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ditagih janjinya. Ketika tidur dalam mimpinya ditegur, wahai Ibrahim, penuhi janjimu. Gitu. Gimana kira-kira? Berpuluh-puluh tahun menunggu anak, anaknya disuruh sembelih. Bingung Nabi Ibrahim, ini setan yang menggoda atau Allah yang memerintah? Ternyata 3 kali berturut-turut bermimpi dengan mimpi yang sama, sehingga membuat yakin Nabi Ibrahim, oh ini pasti perintah dari Allah. Sehingga apa? Dilakukan. Tapi tentunya nggak langsung melakukan. Kalau Nabi Ibrahim diskusi dulu, ya, nggak boleh jadi suami itu mentang-mentang suami, kepala rumah tangga, sakar PDW, nggak boleh. Pertama didiskusikan dengan istrinya, gini loh, ada perintah Allah saya untuk menyembelih anak. Siapa yang nggak kaget? Siti Hajar ya kaget. Duh. Kalau Pak Herman misalnya mimpi, tiba-tiba mimpi diperintah, wahai Herman, sembelih cucumu. Ya apa Pak Herman? Enggak, saya gini, pokoknya kalau mimpi baik alhamdulillah, kalau mimpi seperti itu saya astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan enggak terjadi gitu Ustaz. Kira-kira kalau mimpinya seperti itu, sembelih cucunya wahai Herman, itu dari Allah apa dari setan? Itu dari teman-teman juga. Iya. Ya wes jelas Pak Herman bukan nabi ya. Ya, kenapa? Ya wes jelas, oh dari setan gitu langsung. Ojo nyalahkan dari teman-teman itu. Meskipun ya kadang-kadang jadi setan juga ya. Apa ya? Boleh karena mikir ya. Akhirnya apa? Diskusi sama Siti Hajar. Tapi jawabannya istri yang solehah keren. Setuju langsung karena sudah perintah Allah. Andaikan Allah juga memerintah untuk menusukku dengan 1000 pisau, aku juga siap. Malah gitu, keren. Itu istri yang solehah. Baru diskusi dengan anaknya. Dalam Al-Quran surat As-Saffat itu ayat 102, ya bunayya inni arafil manam anni adbahuka fanzur madza taro. Diskusi ya. Saya mimpi wahai anakku, kalau aku ini menyembelihmu, bagaimana menurut pendapatmu? Oh, anak sing durhaka, ya sembelih dewe, ngono jawabannya. Oh, mbahmu malah gitu, malah mesa-meso. Tapi anak yang soleh beda. Ya abadi, wahai ayahku,
If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajuduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkanku dalam keadaan menjadi orang-orang yang sabar. Oh, keren ya. Itu kalau keluarga yang perlu kita contoh. Keluarga teladan itu ya keluarganya Nabi Ibrahim. Ibu-ibu, halo? Ibu-ibu, mbak-mbak, halo? Gak ada suaranya? Halo. Kalau saya tanya, ibu-ibu itu mau nyontoh keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Abu Lahab, atau Fir'aun? Kalau Fir'aun itu suaminya durhaka, istrinya soleha. Kalau Nabi Nuh itu suaminya soleh, istrinya durhaka. Kalau Abu Lahab dua-duanya suami istri durhaka. Nabi Ibrahim suami istri solehah. Ibu-ibu, mbak-mbak, kalau disuruh milih keluarga yang mana? Hah? Ibrahim? Ternyata milih keluarga Ibrahim. Ingat ibu-ibu, Ibrahim istrinya berapa? 2. Berarti ya wes tinggal milih jamaah Al-Anwar siap menjadi keluarga Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai mana ini kan? Wa qala alaihi salatu wassalam, sirarukum uzzabakum wa aradhilu mautakum uzzabakum. Sejelek-jelek kalian adalah para bujangan di antara kalian, orang-orang yang jomblo, dan sehina-hinanya orang mati di antara kalian adalah orang jomblo yang meninggal. Jadi jangan sampai ya sik jomblo mati ya. Kalau bisa wis nikah ya. Eman. Saya memang sempat menyesal. Waktu menikah itu saya nyesel. Kenapa nikahnya kok umur 25? Kok enggak dulu umur 18 gitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam sirarukum uzzabukum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejelek-jelek kalian adalah orang-orang bujangan di antara kalian. Raq'atani min muta'ahhilin, 2 rakaat dari orang yang berkeluarga, khairun min sab'ina raq'atan min ghairi muta'ahhilin. Itu lebih baik dibandingkan 70 rakaat dari orang yang tidak berkeluarga. Coba perhatikan, 2 rakaat orang yang sudah berkeluarga lebih baik dibandingkan 70 rakaat orang-orang yang sedang jomblo. Makanya ya, eman ya. Ini ada tamu ini dari jamaahnya Ustadz Lutfi ya. Mana? Ustadz Lutfi hadir tadi? Ustadz Lutfinya nggak hadir. Nah, tapi teman-teman ini datang ini. Ada yang dari mana tadi? Palembang, Lampung. Mana yang dari Lampung tadi? Oh, di belakang ya. Ada yang dari Maluku tadi, masya Allah. Tadi silaturahim ke rumah saya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqatun. Sesuatu yang engkau berikan makan kepada istrimu, maka itu adalah sedekah. Jadi apa yang kita nafkahkan kepada istri kita itu adalah sedekah. Makanya kalau misalkan ada pilihan, sedekah yang utama itu harus ke siapa dulu? Apakah keluarga atau ke orang lain? Yang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Ya. Kalau misalkan ada keluarga yang dekat dengan kita itu butuh, maka arahkan sedekah kita itu ke keluarga. Baru kalau misalkan sudah cukup semuanya, baru keluar. Kenapa? Karena kalau kita sedekahnya ke keluarga dapat 2. Yang pertama mempererat silaturahim, yang kedua pahala sedekah karena membantu. Tapi kalau keluar membantu. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi dahulukan keluarga. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar atau uang yang engkau nafkahkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, atau dinar yang engkau nafkahkan untuk budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, atau dinar atau uang yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan uang yang engkau infakkan, nafkahkan kepada keluargamu, a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang paling besar kalau dibandingkan di antara beberapa tadi itu adalah dinar yang kita berikan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan yang jomblo segera mendapatkan pasangan, yang laki-laki mendapatkan pasangan yang soleha, yang perempuan mendapatkan pasangan yang soleh, yang janda segera mendapatkan pasangan, yang duda mendapatkan pasangan, ya, yang sudah mendapatkan pasangan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu pertanyaan, ada yang mau ditanyakan sebelum sambutan dari Ustadz Khairul Mizan? Monggo. Monggo kalau ada pertanyaan. Enggak ada, takut dewe. Monggo jamaah, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Monggo yang agak keras sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nanti di akhir kita bisa berkeluarga lagi? Apakah nanti kita akan bertemu dengan anak dan istri surga gitu ya? Ya. Jadi beliaunya bertanya pada saat di akhirat dengan keluarga itu apa bisa ketemu atau tergantikan dengan bidadari, kan gitu khawatirnya ya. Padahal kan nggak masalah ya, keluarga tanpa bidadari. Monggo kita simak nggih, monggo Ustaz. Keluarga nanti kalau sama-sama bertakwa insya Allah akan berkumpul. Tapi kalau satunya beda agama misalkan ya, ibunya non muslim, kita muslim, itu ya nggak bisa. Bahkan meskipun kita anak atau orang tua kita non muslim, kita mendoakan nggak boleh malah ya, kita nggak boleh mendoakan kepada selain agama Islam meskipun itu ibu kita. Kita insya Allah akan berkumpul selama kita ini sama-sama menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa bertemu. Dan yang akan dihilangkan nanti saat di surga, rasa cemburu istri hilang. Iya kan? Nah, istri nggak cemburu nanti ya, satu istri bidadarinya wakeh, nggak cemburu ya. Itu kalau masuk surga ya. Nek enggak ya nggak iso. Bidadara ya. Nggak ada bidadara. Sing ono bidadari. Daun bidara ada. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau di surga itu untuk yang ibu-ibu di sana juga pakai cadar atau enggak Ustaz? Ini pertanyaannya ya. Kalau di depan di depan suami ya nggak perlu pakai cadar lah ya. Nggak perlu pakai cadar, malah nggak pakai baju itu lebih apa? Lah iya, kalau suami sendiri malah kalau bisa memberikan sambutan dan membuat suami senang itu luar biasa. Buka pintu langsung gitu loh. Apa namanya? Pakai langsung ya sudah. Pakai tarian ya. Wes itu membuat senang suami, itu luar biasa. Jadi wes nggak perlu penghalang. Tapi kalau suaminya orang ya ojo ngono ya. Kalau ke suaminya sendiri dia dienak-enakkan suaranya ya, didesah-desahkan, nggak apa pahala itu. Nah ini sekarang beda, kebalik. Kalau suaminya orang dilembut-lembutkan suaranya,
Assalamualaikum. Aduh, nggak boleh. Ngono-ngono. Baru kalau ke suaminya sendiri nggak apa-apa. Malah yang sunnah itu ibu-ibu, mbak-mbak, kalau misalkan laki-laki yang mengucapkan salam, jawabnya salam. Sing kayak gitu ibu sing bagus malah ya. Judes kalau ke suaminya orang. Ya sekarang kan kebalik ya. Langsung dianggap sombong ya. Ya iya. Berarti kalau di surga gak ada pacaran ya? Nggak ada ya. Nggak ono pacaran. Ya langsung aja pacaran dengan bidadari ya, dengan istri sendiri wes gitu. Ya. Dan istrinya bukan cuma satu lah ya, minimal 2. Dan nggak ada rasa cemburu-cemburuan. Wes, ada pertanyaan yang lain? Ya. Gak apa-apa. Seru. Apa? Istri yang ditinggal mati suami. Istri ditinggal mati suami. Karena tidak ada di surga itu istri itu jadi pemilik suaminya. Gimana kalau istri ditinggal mati suami dan nikah lagi itu nanti di sana jadi istrinya. Double ya. Nanti ngumpul dengan yang lebih bertakwa. Sopo yang lebih bertakwa ya. Pak Suladi mati ya. Terus diganti Pak Herman yang lebih bertakwa. Ikut Pak Herman. Tapi biasanya kalau perempuan itu ditinggal suami, wes gak mikir kayak gitu, yang dipikirkan anak. Biasanya kalau perempuan, nek Pak Suladi langsung nomor WA dicari lagi. Nek laki-laki itu gitu, belum sehari, wes sudah dapat calon. Tapi ya betul ya, ada ulama yang seperti itu, istrinya baru meninggal, belum kering kuburannya sudah nikah lagi. Nah, kalau di sini kan diomongin, oh kuburannya belum kering wis nikah lagi. Ini ulama besar. Ketika ditanya kenapa, saya tidak mau ibadah dalam keadaan tidak sempurna untuk Allah. Makanya ya, gak mau, alasannya itu. Jadi gak mau ketika ibadah kepada Allah saya tidak dalam keadaan sempurna, artinya belum punya pasangan. Karena kalau misalkan belum punya pasangan itu nilainya separuh. Ya beda kalau Pak Suladi mah dapat calon lain itu bukan saya. Beda kalau itu ya. Pak Herman ya. Enggak kalau Pak Herman ya. Enggak, saya cukupan. Cukupan. Wes, Lutfi terakhir. Kamu sudah dapat 7 juta untuk nikah. Kamu mau nanya atau curhat? Ayo kalau mau tanya, ajak curhat ya. Gimana kalau selesai resepsi itu tinggal di rumah masing-masing? Apa? Kalau habis resepsi tinggal di rumah masing-masing karena saya ingin mengumpulkan biaya untuk rumah sendiri. Setelah nikah, Lutfi memutuskan tinggal sendiri-sendiri, gitu. Saya tinggal di rumah saya, kamu tinggal di rumah. Ya gak usah nikah, apa kamu nikah? Nikah kayak gitu. Gak usah nikah, ojo kayak gitu. Tadi kan sudah disampaikan, rizki datang sendiri. Ya, harus percaya. Ngerti Lut? Rizki akan datang sendiri. Kamu lah melepaskan tanggung jawab namanya itu ya. Kalau sudah qabil tu nikahaha wa taswijaha fil mahril mazkur, ustadznya masih hafal, masih siap. Kalau sudah ngomong seperti itu, yang awalnya istri itu anaknya mertuamu itu tanggung jawab dari mertuamu, itu pindah sudah menjadi tanggung jawabmu. Bahkan kalau misalkan mertua manggil istrimu, kamu manggil, yang didahulukan harus kamu. Walau kamu kok malah habis nikah langsung kamu tinggal itu ya. Titipan Mas Suladi ya. Mentang-mentang pernah punya pacar 7 katanya. Kamu 7? Kamu tahu ustadzmu berapa? Ojo, ngerti? Itu bukan pacaran, itu nikah, wes langsung bawa. Ya, bukan kayak pacaran kamu tinggal sampai 7 kali. Nek wes
saya terima nikahnya. Ya harus diterima, dibawa dari nol wes. Ustaz, ini gak mau dari nol. Ya harus mau ya. Makanya saya pernah mengatakan kalau mau cari pasangan, cari pasangan suami terbaik, istri yang terbaik. Istri yang baik itu seperti apa? Istri yang baik adalah istri yang mau diajak susah oleh suaminya. Suaminya susah, siap. Diajak sengsara itu mau. Itu istri yang baik, cari yang kayak gitu. Tapi ingat Lut, suami yang baik tidak akan pernah membuat susah dan sengsara istrinya. Faham Lut? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lain? Ya, Pak Edi. Biasanya itu ibunya itu ada yang melarang, jangan nikah dulu Le, ada adikku masih banyak, suka dua anakmu karena aku udah nggak ada. Itu menimbang-nimbang antara untuk pribadi nikah sama adiknya dulu biar pentas gitu. Nah, orang tuanya masih melarang, cok nikah dulu gitu. Bapaknya udah nggak ada, dia Bapak, anak sulung. mau nikah, ibunya menahan dulu, jangan dulu. Ibunya yang mencegah dulu ya. Adiknya masih banyak, masih dulu ada di dulu baru kamu kerja. Kalau dia kan belakang. Jadi menikah itu dilihat dulu ya. Sebenarnya kalau laki-laki itu perlu izin enggak? Kalau misalkan ekstrimnya perlu izin orang tua padahal. Kalau laki-laki sebenarnya enggak. Iya, tapi meskipun nggak wajib ada syarat untuk izin, tapi ya misalkan nggak minta izin, ini kan untuk terus sampai mati ini masalahnya, menyatukan dua keluarga besar masalahnya. Makanya perlu juga dipikirkan, dipertimbangkan apa masukan-masukan dari orang tua. Seandainya memang saya ini gini, kalau misalnya memang saya sudah kebelet ini, misalkan saya gak menikah ibu, sampaikan baik-baik. Kalau misalkan memang wis kebelet, ini saya bisa terjerumus ke zina, sampaikan, komunikasi dengan baik. Ya, kalau bisa jangan sampai meskipun gak wajib izin kepada orang tua, laki-laki tetap ada komunikasi dengan keluarga. Tapi kalau perempuan wajib, karena nanti akan jadi wali, wajib itu. Ustadz, apakah bisa nggak pakai wali? Saya tahu caranya, tapi nggak saya kasih tahu. Itu ada kitabnya. Emang tak kasih tahu ya. Kamu praktekkan Fauzi. Nggak disetujui sama orang tua, langsung dipraktekkan tapi sah. Ada caranya. Nek ngaji bisa. Tapi ini nggak tak sampaikan. Wani piro kalau gitu ya. Kalau yang ini. Dan juga laki-laki kalau seandainya mau nikah lagi itu nggak ada syarat izin kepada istri pertama. Syarat mau nikah lagi itu cuma dua. Satu, apa? Mampu, ya, bisa menafkahi. Yang kedua, adil. Wes nggak ada. Yang ketiga, izin istri pertama, nggak ada. Kalau dalam syariat Islam nggak ada, tapi itu ada dalam aturan negara. Kalau aturan negara ada, wajib izin istri pertama. Kenapa? Ini untuk kemaslahatan kebelakangnya nanti, bisa-bisa ribut. Nanti ada istilah pelakor dan lain sebagainya. Makanya di negara dikasih aturan seperti ini. Ada yang nikah wes, saya nggak perlu, katanya Ustadz, nggak perlu izin istri pertama. Ya wes, jangan tinggal di Indonesia, gitu ya. Misalkan memang warga negara Indonesia yang baik, ikuti aturan Indonesia. Idul Adha tanggal 10, kalau warga negara yang baik, berarti Idul Adhanya tanggal 10. Cuma di Indonesia, ormas itu mengumumkan itu, Indonesia top ya. Kalau negara lain, pemerintah semuanya. Boleh ikut ngitung ormas boleh, tapi semuanya nanti diserahkan kepada pemerintah, ikut sidang.
yang diterima pemerintah itu yang menjadi ketetapan, harusnya seperti itu. Ada lagi ormas yang manas-manasi pemerintah. Oh, pemerintahnya ini. Wah, itu ocok diikuti kalau ormas yang kayak gitu itu ya, anti pemerintah itu. Bahaya itu, manas-manasi, tok provokator. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ustadz tadi disampaikan kalau untuk nikah yang kedua itu laki-laki nggak harus izin sama istri yang pertama. Nah, apakah kata-kata adil yang salah satu syaratnya dari dua tadi itu bukan berarti ada nuansa izin? Artinya adil itu dalam pikiran saya, adil itu memberitahu juga terkait calon yang kedua, dan calon yang kedua juga dikenalkan kepada istri yang pertama. Jadi keadilannya mungkin di situ mungkin ya. Oke, satu. Yang kedua, tadi waktu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail melalui mimpi. Nah, saat itu malaikat Jibril itu kok tidak disuruh untuk menjelaskan ke Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim itu gak kupu kabeh gitu, Ustaz nggih. Matur nuwun. Yang dimaksud adil di situ bukan memberitahu, beda Pak Herman ya. Pak Herman bertanya lebih dalam, ini perlu diwaspadai ya. Kenapa kok ditanya? Apa yang dimaksud adil di sini? Bukan memberitahu, itu bukan, itu namanya pemberitahuan. Izin ya izin, namanya adil. Kalau misalkan memberi nafkahnya adil Pak Herman ya. Adilnya itu gimana? Ya imbang. Pembagian harinya misalnya seminggu ada berapa? 7 hari. Berarti di istri pertama 3 hari, istri kedua 3 hari, 1 hari tidur di masjid. Tidur di masjid. Paham maksudnya? Jadi kalau izin jangan dipaksa-paksakan. Apakah adil itu ya dengan izin? Bukan ya. Kalimat yang beda, makna yang berbeda, nggak usah dipaksa-paksakan. Izin. Kalau informasi untuk kedua belah pihak sama-sama mendapatkan informasi, apakah ini nggak bisa disebut adil, Ustaz? Anda azil itu menempatkan pada tempatnya, ya, menempatkan pada tempatnya itu namanya adil. Lawannya kalau tidak menempatkan pada tempatnya itu namanya tolim. Izin bukan definisi dari menempatkan pada tempatnya, ya. Jadi menempatkan pada tempatnya, kalau memperlakukannya imbang. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang itu bisa adil antara istri yang tua dengan istri yang muda? Kira-kira kalau Pak Suladi kita bayangkan, ono istri tua, istri muda, yang dielus-elus lebih lama yang mana? Ya. Yang belum jadi istri malah repot, malah yang belum jadi istri. Cerdas sih. Ya, jadi kalimat izin tidak usah dicampur adukan dengan masalah adil, itu cara yang beda. Terus masalah Nabi Ibrahim, kenapa nggak dijelaskan? Tidak, langsung petunjuk dari Allah yang membuat yakin, ya, langsung masuk ke dadanya Nabi Ibrahim yang menjelaskan langsung Allah. Oh, yakin, langsung muncul keyakinan. Namanya orang bertakwa. Tapi malaikat Ibrahim versinya menyimak. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu mau menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim itu takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril yang menyaksikan bertakbir, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail takbir juga, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini kalimat takbir pertama dalam sejarah kehidupan dunia manusia. Jadi sejarahnya akhirnya ada takbiran itu ini. Baru ketika mau disembelih, sehelai rambut pun tidak ada yang putus. Padahal kalau dicoba ke batu, tak disentuhkan, pecah batu itu. Karena apa? Ya memang yang disyariatkan bukan menyembelih anak. Repot ya kalau misalkan ternyata beneran gitu ya. Disyariatkan menyembelih anak. Bingung nih, Pak Bobi ini riyu apa ki? Yang sing beling duluan aja mana ya? Kan repot. Tapi ternyata apa? Ketika disembelih, kurbannya Habil
yang dulu berkorban ya di zamannya Nabi Adam, yang diangkat ke langit, disimpan oleh malaikat Jibril, itu diturunkan korbannya Habil itu menggantikan Nabi Ismail. Jadi ada sambungannya dengan cerita Nabi Adam. Itu yang menjelaskan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wallahu a'lam bis shawab.